الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling agung, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ketaatan, salah satunya melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang ada ini senantiasa Allah jaga dan Allah tambah dalam diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai kajian kita, mari sama-sama terlebih dahulu mengirimkan surat Al-Fatihah kepada musannif penyusun kitab ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kefahaman serta kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذريته وأصحابه أجمعين، وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع الملائكة والأولياء المقربين، خصوصا المصنف في هذا الكتاب شيخ الأجنبي العدوي. اللهم أفض علينا من بركاتهم وعلومهم وديتهم وكرامتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah, bagian yang berikutnya yaitu As-Sahifatus Tsaniyah, sahifah yang kedua yang terdapat di dalam suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sahifah yang pertama, lembaran yang pertama yang terdapat di dalam kitab atau suhufnya Nabi Musa alaihissalam. Di sini as-sahifatus tsaniyah, sahifah yang kedua. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, man qana'a istawla. Siapa yang qana'a, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Siapa yang qana'a, memiliki sikap hati menerima apa adanya, nerimo ing mandung, istilah Jawanya itu, menerima apa adanya. Maka orang yang menerima apa adanya, dia akan menjadi orang yang kaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, irti bima wasallallahu laka takun awlan nas. Ridholah engkau, pasrah dan terimalah engkau terhadap apapun pemberian Allah kepadamu, takun awlan nas, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Ini berarti dalam keadaan seperti ini menunjukkan kaya yang hakiki itu adalah kaya hati, kaya yang ada di dalam hatinya seseorang. Kalau hatinya itu qanaah, menerima apa adanya, ridho dengan berapapun banyak ataupun sedikit yang diberikan oleh Allah, maka dia akan menjadi orang kaya. Disinilah maksud daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastaghina an kasratil 'arab walakinnal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya sabda Nabi, kekayaan itu bukan an kasratil 'arab, orang yang banyak materinya, banyak jumlah
harta kekayaan duniawinya, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tetapi orang yang kaya adalah kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kekayaan hati, kekayaan jiwa. Apa maksud kekayaan jiwa? Dia qanaah, menerima apa adanya atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang qanaah itu adalah orang yang tidak begitu banyak membutuhkan, tidak berambisi untuk terlalu banyak keperluan. Sedangkan makna daripada fakir itu artinya butuh. Maka walaupun kelihatan zahirnya banyak materi yang dimiliki di tangannya, tetapi kalau di hatinya masih banyak kebutuhan, itu bukan kaya, itu fakir. Tetapi walaupun di tangannya itu sedikit, kelihatannya materi di tangan yang digenggamnya hanya sedikit, namun di hatinya tidak ada kebutuhan. Dalam artian tidak banyak yang dibutuhkan, bahkan dia merasa cukup. Maka itulah kaya. Nah, karena kaya itu sendiri maknanya adalah tidak butuh. Al-ghina itu artinya tidak butuh. Maka kalau masih butuh, berarti dia fakir. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia sekalian, kalian adalah fakir kepada Allah. Kenapa fakir? Karena kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang kaya. Dan Allah lah yang kaya yang hakiki. Nah, jadi lawannya kaya adalah fakir. Lawannya tidak butuh itu adalah fakir. Maka kalau semakin banyak kebutuhan dalam diri seorang, maka makin fakirlah dia. Makin fakirlah dia. Hanya saja penampilan secara materi kelihatannya banyak, namun dia sejatinya adalah orang yang fakir. Maka begitu juga, walaupun kelihatan penampilan zahirnya materinya sedikit, tetapi di hatinya sudah merasa puas, tidak begitu banyak yang dibutuhkan, bahkan tidak butuh sama sekali apa yang ada di tangan manusia, dia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, itu orang kaya. Maka Nabi bersabda, irdi bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Irdi, ridholah engkau bima terhadap apa qasamallahu laka yang Allah berikan kepadamu, berapapun itu jumlahnya, mau banyak mau sedikit, bahkan sedikit pun engkau ridho, pokoknya menerima saja, maka engkaulah orang yang paling kaya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan qanaah ini tentunya tidak mudah kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk memiliki sifat qanaah ini kita tidak bisa dengan kemampuan kita, tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita dianjurkan juga untuk berdoa kepada Allah supaya dijadikan orang yang qanaah. Dan Nabi SAW sendiri, beliau mengajarkan doa untuk itu. Nabi pernah berdoa dalam riwayat, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, qanaahkanlah aku terhadap rezeki yang kau berikan kepadaku. Artinya, Nabi minta supaya jadi orang qanaah. Ini untuk mengajarkan kepada umat. Nabi tidak berdoa pun pasti qanaah, karena beliau pimpinan orang bertakwa. Semua bentuk ketaatan, semua bentuk ketakwaan ya dimiliki oleh Rasulullah. Maka sebenarnya doa ini untuk umat, diajarkan kepada kita supaya kita mengamalkannya. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, qanni'ni, berikan aku sifat qanaah bima razaqtani, terhadap rezeki yang kau berikan kepadaku. Wa barik li fihi, selepas itu berkahilah aku dalam rezeki yang kau berikan itu, walaupun sedikit tapi berkahi ya Allah. Kemudian kata Nabi, wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khair, dan gantilah setiap apa saja yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Jadi di situ doa Nabi 3 ya. Pertama, minta dijadikan orang yang qanaah, ditanamkan rasa qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan, kemudian diberkahi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sedikit tapi diberkahi, banyak juga diberkahi. Jadi bukan hanya minta ketika sedikit diberkahi, yang banyak pun minta diberkahi. Karena kalau banyak dan diberkahi,
maka tidak ada nilainya. Kelihatannya saja banyak, kalau tidak diberkahi maka akan mudah hilang. Di antara bentuk rezeki yang tidak diberkahi itu, rezekinya itu tidak bisa dijadikan ketaatan kepada Allah. Itu rezeki yang tidak berkah itu. Apa yang diberikan oleh Allah, ternyata rezeki itu tidak bisa menjadi wasilah untuk mendatangkan ketaatan dalam dirinya. Maka itu rezeki yang tidak berkah. Bukan hanya cepat habis juga. Cepat habis dalam artian jumlahnya banyak tapi serasa seperti tidak memiliki sama sekali. Tiba-tiba lenyap tanpa tahu kemana. Ya, tidak bisa dirasakan. Bukan hanya itu. Termasuk tidak berkah itu adalah kalau rezeki itu ketika tidak bisa menjadi wasilah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suhufnya Musa ini Allah berfirman, "Man qana'a istaghna." Siapa yang qana'a, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Kemudian berikutnya Allah menyebutkan di dalam suhuf Musa yang lembaran kedua itu, "Wa man tarakal hasada istaraha." Dan barang siapa yang meninggalkan sifat dengki, hasad, maka dia akan tenang. Nah, memang karena kalau ingin ditanya, siapakah manusia di dunia ini yang paling sengsara? Manusia yang paling sengsara itulah mereka yang dengki dengan orang, yang memiliki sifat hasad. Itu paling susah hidupnya. Karena hasad ini dia itu ada dua kategori. Ya, disingkat sama orang-orang tuh SMS gitu ya. Ya, SMS. Susah melihat senangnya orang dan senang melihat susahnya orang. Maka kalau orang itu kok tidak susah-susah, maka dia yang susah. Kalau ada melihat orang lain, nah, ke orang itu semakin senang, maka makin susah dia. Nah, jadi orang yang paling sengsara itu orang yang memiliki sifat hasad. Tapi kalau dia kata Allah, "Wa man tarakal hasad istaraha." Siapa yang meninggalkan sifat hasad di dalam dirinya, dia akan tenang hidupnya. Akan nyaman, akan longgar. Nah, kemudian biasanya orang yang hasad ini dia akan melakukan berbagai macam upaya untuk menghilangkan nikmat orang lain agar nikmat itu tidak dimiliki orang tersebut. Nah, dalam satu riwayat itu ada sebuah hikayah dulu di zaman Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini anaknya Harun ar-Rasyid, putranya Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah. Dia ini termasuk khalifah Islam yang termakan atau terkena doktrin di zaman itu fitnah tentang khalqiyatul Quran. Meyakini Quran itu adalah makhluk. Kalau sekarang tidak begitu istilahnya itu tidak begitu dahsyat. Kalau dulu itu masalah hal semacam itu kuat sekali. Sehingga kalau yang berseberangan itu taruhannya nyawa. Maka banyak di zaman itu darah-darah para ulama itu tumpah karena banyak berseberangan dengan pemikiran khalifah Islam ketika itu. Mulai dari anaknya Harun ar-Rasyid. Kalau Harun ar-Rasyid tidak terkontaminasi, aman. Bahkan Harun ar-Rasyid ketika ada doktrin Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu makhluk, langsung dipenjarakan sama Harun ar-Rasyid. Tapi ketika tampuk ke pemimpinan pindah kepada anaknya Al-Ma'mun terpengaruh. Al-Ma'mun terpengaruh dan menjadikan pemahaman akidah itu Mu'tazilah sebagai mazhab di zaman dinasti Abbasiyah Al-Ma'mun. Salah satu akidahnya adalah Mu'tazilah itu meyakini Quran itu makhluk. Khalqiyatul Quran, makhluk. Quran itu makhluk. Kalau kita enggak, Ahlussunnah wal Jamaah, Quran itu bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Nah, termasuk imam yang di saat itu yang diuji oleh Allah dengan zaman itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal itu termasuk orang yang gigih mempertahankan akidah kalau Quran itu bukan makhluk. Karena berseberangan dengan pemerintah,
dengan Al-Ma'mun itu dipenjara oleh Al-Ma'mun sampai 28 bulan, 2 tahun 4 bulan mendekam di penjara Imam Ahmad bin Hanbal. Meninggal Al-Ma'mun, ganti adiknya. Nah ini Al-Mu'tasim. Nanti akan kita ceritakan tentang masalah ada peristiwa hasad, dengki. Al-Mu'tasim ternyata Anas Imam Hanbal itu pingsan. Jadi Imam Hanbal itu memang berani orangnya. Terang bukan makhluk. Sedangkan Khalifah meyakini sebagai Mu'tazilah Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal itu dicambuk di penjara. Lanjut mati lagi Al-Mu'tasim billah dengan adiknya Al-Wasik. Al-Wasik, ketika Al-Wasik ini melihat kegigihan Imam Hambali, dia agak lunak. Ini memang tidak bisa nih, ini keyakinannya nih seperti batu karang di tengah laut, tidak bisa digoyahkan lagi. Ya sudahlah, lepaskan saja. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lepas di zaman adiknya Mu'tasim billah. Ini luar biasa masalah doktrin Mu'tazilah di zaman itu tentang pemahaman Quran itu makhluk. Nah, di zaman Al-Mu'tasim billah itu Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan cerita masalah dengki. Ketika di zaman Mu'tasim billah itu ada penasehat orang soleh. Penasehatnya itu setiap hari masuk, dia dahulu ala amiril mu'minin bi ghairi istizan. Dia itu masuk ke ruangan istananya Mu'tasim billah itu tidak pakai izin lagi, karena memang orang istimewa. Dia itu berfungsi untuk menasehati Al-Mu'tasim. Jadi khalifah dulu walaupun gimana istilahnya tuh mungkin bengisnya, dia tetap ada satu tim atau satu orang yang bertugas untuk menasehati dia, sehingga setiap gerak-geriknya itu dikendalikan, dipantau oleh orang soleh itu. Maka orang soleh itu masuk ke tempat Al-Mu'tasim nasihati. Nah, hanya saja wazir atau perdana menterinya itu agak cemburu. Kenapa? Karena melihat keakraban Al-Mu'tasim ini dengan laki-laki soleh ini. Karena cemburu, dia ada rasa dengki, tidak suka dia. Orang ini kalau tidak saya lenyapkan, ini bisa-bisa dia ngambil hati khalifah, nanti malah aku diganti posisinya, digeser kata dia. Maka karena dengki ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, akhirnya dia berupaya membuat satu makar, ya, membuat satu makar untuk melenyapkan ini orang soleh supaya dia tidak tergantikan posisinya. Betul. Penasihat Tuhan itu menyaksikan itu. Kalau dia tuh ternyata di belakang Tuhan gembar-gembar, dia mencari orang soleh tadi, perdana menterinya yang dengki itu. Ternyata sudah direncanakan dia, karena mau dibawa ke khalifah, maka dia buat satu makar. Makarnya apa Bapak Ibu? Ternyata dia pura-pura baik. Pura-pura baik dengan orang soleh itu, bersikap lemah lembut, kemudian diajaknya ke rumah. Diajaknya ke rumah untuk makan lah, disuguhi makanan. Nah, ketika disuguhi makanan itu sengaja diperbanyak bawang putih. Ya, jadi makanan itu banyak bawang putih. Sehingga makanlah orang soleh itu. Karena banyak bawang putih, tentunya baunya nyengat. Maka dibilang, kamu dipanggil sama Khalifah Al-Mu'tasim supaya menghadap. Kemarin beliau pesan seperti itu supaya datang ke beliau. Namun ini kan karena saya jamu kamu makanan yang banyak bawang putih, saya khawatir nanti khalifah terganggu kalau kamu ngomong dekat dia itu menimbulkan bau yang mengganggu beliau. Nanti gini saja, kalau ngomong dekat beliau tuh supaya ada kecium bau ini, kamu tutup mulut supaya ada kecium itu. Oh gitu, yalah, tidak apa-apa. Dia tidak ngerti orang soleh ini, ternyata itu cara tipu daya si perdana menteri ini untuk mencelakakan dia. Sudah disetting sama dia. Maka betul, berangkat laki-laki soleh ini biasa untuk menasihati si Khalifah Mu'tasim. Ketika masuk ke ruangan Al-Mu'tasim sudah mempersiapkan cara untuk mengetahui benar tidak yang dibilang perdana menteri itu.
Kalau dia ini sebenarnya bilang aku ini bau mulutnya bau. Maka setelah pas bicara, Al-Mu'tasim bilang, "Udinu minni, coba mendekat ke saya." Betul. Ketika diminta untuk mendekat, laki-laki saleh itu langsung tutup mulut. Karena tadi instruksinya kalau dekat raja tutup mulut, karena kamu barusan makan bawang putih supaya tidak kecium. Niatnya si laki-laki saleh supaya bau mulut dia tidak ganggu raja. Tapi raja salah paham. Raja mengira seperti apa yang dibilang Perdana Menteri. Apa kata dia? Kata dia, "Innalladzi qalahul wazir an hadzal rajul sidqun." Ini kata Perdana Menteri itu benar ternyata. Ini buktinya dia waktu saya suruh dekat dia nutup mulut. Berarti dia memang tidak suka dengan bau mulut saya. Berarti dia ini ngejek saya nih. Oh, dalam hatinya dia tidak ngomong. Dia ingin membuktikan saja benar tak dibilang wazir Perdana Menteri itu. Kalau si laki-laki saleh itu, yaitu tidak senang dengan bau mulut dia. Maka Raja Mu'tasim ketika itu, Khalifah Mu'tasim tidak pikir panjang, langsung dia nulis surat dengan tangan dia sendiri. Artinya itu surat resmi dari Khalifah. Apa kata dia? Ini surat, wahai Tuan, kamu bawa ke pengawal saya. Ini titipkan ke dia, kamu pegang ini. Ternyata isi surat itu, "Idza ataka shahibu kitabi hadza fadhbahu." Jadi surat itu tidak boleh dibuka kecuali sampai ke pengawal. Isi suratnya itu yang ditulis oleh raja ada stempelnya. Ini resmi ini. Apa isinya? "Idza ataka shahibu kitabi hadza fadhbahu." Siapa yang bawa surat ini, kalau dia datang membawa suratku ini, maka sembelih dia, penggal kepalanya. Maka tidak tahu dia ambil sama dia. Dia tulus orang soleh. Ketika keluar dari istana, ternyata falaqiyahul wazir. Perdana Menteri tadi menemui dia. Aduh, aman saja dia nampaknya nih. Raja tidak marah. Gimana rencana dia nih? Maka dia lihat, itu apa tuh? Ini surat dari raja, dari Khalifah Mu'tasim. Ini surat dari beliau, suruh saya ngantar ke pengawalnya. Oh, karena wazir ini orangnya rakus, ya. Karena orang tadi rakus dengan dunia, makanya dia dengki. Orang yang bisa dengki itu orang yang rakus dengan dunia. Maka dia betul ketika melihat surat itu, dipikirnya duit. Langsung dia bilang, udah saya aja yang ngantar. Ini suratmu saya bayar 2.000 dinar. Allah, 2.000 dinar, bukan 2.000 dirham. 2.000 dinar. 1 dinar anggapnya 2 juta. 2.000 dinar itu 2.000 keping emas. 1 keping itu 1 keping emas 1 dinar, dia 2.000 dinar. Saking dia merasa ini mesti hadiah besar nih kalau dari raja nih, dari khalifah. Udah saya aja. Oh ya udah kalau memang seperti itu. Jadi surat tadi diganti dengan 2.000 dinar. Senanglah si wazir Perdana Menteri nak bawa ke pengawal. Maka ketika wazir berangkat pergi membawa surat itu, diserahkan ke pengawal. Dia tidak tahu isi surat itu. Ketika isi surat dibaca, kata pengawal, oh ini isi suratnya, siapa yang bawa surat ini? Kata Khalifah Mu'tasim, karena Mu'tasim orangnya tegas, kuat. Makanya dia tingkatan dia itu lebih parah pada abangnya. Abangnya cuma memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Mu'tasim di samping dipenjarakan, Imam Ahmad dipukul sampai pingsan. Ulama dipukulnya itu. Bayangkan, memang orangnya besar, tegap, orangnya tegas. Pokoknya perintahnya itu harus dilaksanakan. Kata pengawalnya, ini si suratnya, siapa yang bawa surat ini dia harus dipenggal. Kata dia, bukan saya, itu surat kawan. Tidak ada, ini pokoknya surat dari raja. Nah, surat dari khalifah seperti ini, kamu harus dipenggal. Karena kalau siapapun yang bawa mesti ngakunya gitu juga, bukan dia, karena dia takut dipenggal. Tidak ada alasan, siapa yang bawa itulah yang harus dihukum. Betul, diambil surat itu langsung Perdana Menteri itu dipenggal. Lama berjalan beberapa hari, Mu'tasim billah itu bingung. Ini kok Perdana Menteri tidak pernah datang lagi nih. Apa kena ya? Laki-laki soleh juga tidak datang lagi. Laki-laki soleh tidak datang. Ternyata laki-laki soleh sudah makmur hidupnya. Orang dapat 2.000 keping emas. Hidup di pojokan kota. Maka dicari, tanya pengawal, ini Perdana Menteri saya kemana? Nggak tahu tuan. Terus yang laki-laki soleh yang biasa ke sini
Kemana? Oh, dia sekarang subur hidupnya, makmur dia. Tidak tahu dapat harta karun dari mana dia. Maka panggil dia, dipanggil tuh laki-laki sana. Maka ditanya, kaget dia, loh, kok masih hidup? Gitu. Kata Mu'adzaz bilang, kok masih hidup nih orang? Padahal ini kemarin sudah kutulis surat dia bawa supaya dipenggal, karena dia kurang ajar. Nah, dia itu bilang aku ini bau mulut, dan sudah terbukti waktu dia ngomong dekatku mulutnya tutup, benar seperti yang dibilang wazir. Maka ditanya, bagaimana ceritanya? Kok kamu udah disembelih? Hah? Kok disembelih katanya? Iya, kemarin surat yang kukirim itu supaya kau bawa agar kamu itu disembelih. Kok bisa Tuan Raja Khalifah? Sebab kata Perdana Menteri saya, kamu tuh ngomong ke orang-orang mulut saya bau. Benar seperti itu? Ya tidak, kata beliau. Demi Allah, saya tidak mengatakan seperti itu. Terus gimana ceritanya? Nah, ceritanya, kamu kemarin ngomong dekat saya memang betul nutup mulut. Kamu bau kan dekat ngomong dekat saya? Kata beliau, wahai Tuhan, itu kemarin saya nutup mulut bukan karena merasa mulut Tuhan bau. Saya khawatir justru mulut saya yang bau kena Tuhan. Karena barusan sebelum ke rumah ini, ke tempat ini, itu saya makan hidangan Perdana Menteri yang banyak bau, makan bawang yang banyak bawang putihnya. Saya khawatir mengganggu Tuhan. Oh gitu, baru tersadar Mu'tasim, berarti ini rencana tipu dayanya Perdana Menteri dia. Nah, yang menyuruh si laki-laki soleh tadi nutup mulut. Dianggapnya nutup mulut itu adalah karena merasa bau dengan mulutnya raja. Maka sadar Mu'tasim bilang, Masya Allah. Jadi kedengkian yang diupayakan untuk menjatuhkan orang itu biasanya yang akan menimpa bahayanya dia sendiri sebenarnya. Tidak akan kena ke orang itu. Inilah maksud firman Allah surah Fatir ayat 43. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Rencana buruk itu tidak akan menimpa, kata Allah, kecuali kepada orang yang merencanakannya sendiri. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Rencana buruk tidak akan menimpa kecuali, kata Allah, kepada orang yang merencanakannya sendiri. Nah, dan betul-betul tujuan dia, rencana dia membuat makar itu supaya orang soleh tadi mati, dipenggal. Mana dia yang kena penggal? Nah, malah dia yang kena penggal. Nah, ini satu pelajaran ibrah bahwasanya kedengkian yang bisa menjadikan orang itu binasa. Kemudian di sini disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man tarakal harama takhallasa lahu dinu. Siapa yang dia meninggalkan perkara haram, makan haram, maka agamanya akan bersih. Nah, agamanya akan selamat. Orang yang meninggalkan perkara haram, mengkonsumsi, ya, menggunakan perkara haram, maka agamanya akan selamat. Dan ternyata memang betul Bapak Ibu dirahmati Allah. Pentingnya untuk menjaga kemurnian apa yang kita konsumsi, yang kita dapatkan, yang kita peroleh, itu berpengaruh dengan agama. Makanya firman Allah di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibats wa'malu shalihan. Wahai para rasulku, makanlah makanan yang bersih, yang baik, halal. Wa'malu shalihan, dan beramallah amal soleh. Itu ada kaitan. Orang kalau makannya baik, maka dipastikan kalau amalannya itu diterima oleh Allah. Kalau makanannya halal. Begitu pula sebaliknya, jika orang itu makanannya terselip di situ perkara haram, maka amalannya ditolak. Amalnya ditolak. Kemudian ada sir lagi. Ada sirnya. Apa itu? Ketika orang itu makanannya bersih, murni, halal, maka itu akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk taat pada Allah. Ini kata Imam Sahal At-Tusturi. Kata Imam Sahal At-Tusturi, man akalal halal, barang siapa yang makan makanan halal, atau ad-jawarihu, maka anggota tubuhnya ini akan mudah taat pada Allah. Sebaliknya, wa man akalal haram, asad rabbahu sya'a am aba. Orang yang makan haram, maka efeknya itu akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk suka bermaksiat pada Allah, suka bermaksiat. Matanya doyannya ingin maksiat, telinganya ingin maksiat, hatinya ingin maksiat, pikirannya ingin maksiat. Itu kemungkinan karena ada terselip barang haram masuk dalam tubuhnya. Nah, karena memang
disebutkan setiap jasad yang ditumbuhi perkara haram itu nanti untuk membersihkannya neraka. Maka tidak salah apa yang dikatakan Salat Tusturi, kapan orang makan haram maka akan menggerakkan untuk melakukan maksiat. Ketika melakukan maksiat tentu jalurnya neraka. Nah, jadi untuk membersihkannya itu dia masuk ke neraka. Dan efeknya ketika orang makan haram itu akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan kata beliau, sya'a am aba, mau tidak mau, itu dengan sendirinya anggota tubuhnya bergerak untuk melakukan kemaksiatan ketika dia makan haram. Maka kata Allah dalam suhufnya Musa ini, siapa yang meninggalkan perkara haram maka akan selamat agamanya selamat, amalannya diterima, kemudian anggota tubuhnya akan mudah melakukan ketaatan, akan mudah untuk melakukan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukup sampai di sini pengajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, kemudian Allah kita semua untuk senantiasa menjaga diri ini supaya menjadi orang yang qanaah, meninggalkan sifat hasad dan dalam diri kita, dan juga menjaga diri ini agar tidak mengkonsumsi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sempurnanya majelis ini mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, zidna nura, zidna taqwa, zidna warahmah, zidna barakah, zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhinna, wastirna wa la tadhhana, athirna wa la tusir 'alaina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.